Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghawiyyus sultanu al-wadihil burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa min mulkila wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kredibilitas dai. Saudara-saudara, dakwah merupakan aktivitas yang sangat mulia dengan kebaikan dan keutamaan yang tiada tara. Tiada perkataan yang lebih baik selain dakwah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Nah, seorang da'i yang ideal harus memiliki 4 kredibilitas, yakni misdaqiyah untuk menunjang proses dakwah yang ia lakukan. 4 kredibilitas tersebut adalah misdaqiyah ar-ruhiyah, yakni kredibilitas ruhani, misdaqiyah al-ilmiyah, yakni kredibilitas keilmuan, misdaqiyah as-sabiyah, kredibilitas sosial, dan misdaqiyah al-akhlaqiyah, kredibilitas akhlak. Nah, yang pertama misdaqiyah ar-ruhiyah, yakni kredibilitas ruhani. Ruhiyah merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan tingkat kedekatan seorang hamba kepada Robnya, sebuah kata yang mewakili seberapa besar tercurahkannya pikiran seorang hamba kepada penciptanya. Ruhiyah adalah bekal terbaik bagi setiap muslim, terutama bagi seorang yang telah mengazamkan dirinya sebagai seorang da'i. Ruhiyah bagi seorang muslim berperan sebagai motivator, penggerak, dan evaluator dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. Jika ruhiyah bagus, kemauan dan kesadarannya berputar pada hal yang positif, dan sebaliknya, jika ruhiyahnya jelek, maka kemauan dan kesadarannya akan berputar pada hal yang negatif. Nah, sebagai seorang da'i, kita harus senantiasa menjaga ketajaman ruhiyahnya sekaligus meningkatkan ruhiyah kita. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, kata Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Seorang da'i yang mempunyai ruhiyah yang bagus, maka ia akan memancarkan aura kebaikan bagi sekitarnya, seperti kisah seorang tabi'in masyhur Imam Hasan Al-Basri. Ketika masuk pasar, satu pasar menangis melihat beliau dikarenakan ingat kepada akhirat. Pernah suatu hari pula ada sepasang suami istri yang sedang ribut bertengkar dan tidak mengetahui bagaimana agar bisa damai kembali. Atas dasar rekomendasi tetangganya pergi ke rumah Imam Hasan Al-Basri untuk meminta nasihat. Akan tetapi Imam Hasan Al-Basri baru buka pintu saja, pasangan suami istri tersebut sudah langsung berdamai. Allahu Akbar. Hal ini bisa terjadinya karena Imam Hasan Al-Basri memiliki ruhiyah yang sungguh luar biasa, saudara-saudara. Bagusnya sehingga memancarkan aura kebaikan yang berefek positif kepada orang lain. Nah, Imam Ahmad ibn Hanbal, seperti yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, ketika wafat 1 juta mengitari beliau, 6.000 wanita mengantarnya karena daya tarik ruhiyahnya. Padahal
hukum wanita mengantar jenazah di kalangan ulama masih khilafiyah antara makruh dan haram, saudara-saudara. Ada yang memakruhkan secara makruh tanzik seperti Imam An-Nawawi, dan ada yang mengharamkan seperti kalangan Az-Zuhairiyah, misalnya Imam Daud dan Imam Ibnu Hazm. Kemudian yang luar biasa, 2000 orang masuk Islam pada saat Imam Ahmad ibn Hanbal meninggal. Begitulah orang yang soleh, yang ruhiyahnya bagus, meninggalnya saja membawa manfaat, apalagi hidupnya. Subhanallah, saudara-saudara. Yang kedua, misdaqiyah al-ilmiyah, yakni kredibilitas keilmuan. Nah, seorang dai haruslah memiliki kredibilitas dalam keilmuan, dan ini merupakan bekal yang sangat utama, saudara-saudara. Hujjah al-balighah, yakni argumen yang kuat dan mendalam, merupakan salah satu parameter dari dai yang memiliki misdaqiyah al-ilmiyah. Nah, seorang dai yang berkewajiban menyampaikan ayat-ayatnya, saudara-saudara, mengajarkan manusia tentang Islam, menyampaikan manusia tentang halal dan haram, haruslah kita paham tentang ilmunya terlebih dahulu. Sebagaimana sebuah peribahasa Arab mengatakan, faqidu asy-sya'i la yu'ti syi'a, yang memiliki arti orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan mampu memberikan apa-apa. Nah, pada suatu hari seorang wanita menghadap kepada Khalifah Umar ibn Al-Khattab dan melapor bahwa ia telah diperkosa. Sebagai bukti, saudara-saudara, wanita ini membawa dan memperlihatkan selimut yang dalam pengakuan sang wanita adalah sperma laki-laki yang memperkosanya. Khalifah Umar ibn Al-Khattab kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menganalisis apakah sang wanita jujur atau tidak. Ali bin Abi Thalib kemudian menyiram selimut itu dengan air panas, dan tidak lama kemudian bercak sperma tersebut menggumpal, saudara-saudara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lalu berkata bahwa sang wanita telah berbohong karena itu adalah bercak putih telur. Begitulah profil seorang dai. Ia haruslah memiliki wawasan dan keilmuan yang cukup untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang ada, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, misdaqiyah as-sabiyah, yakni kredibilitas sosial. Nah, seorang mukmin tidaklah cukup dengan menjadi solih atau baik untuk dirinya sendiri saja, namun seorang mukmin haruslah menjadi muslim atau mensolihkan orang lain sebagai salah satu bentuk dakwah yang kita lakukan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan mereka dan tak sabar menghadapi gangguan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Al-Mufrad. Nah, saudara-saudara, hadis di atas menegaskan peran seorang mukmin untuk senantiasa bergaul dengan masyarakat, sehingga interaksi seorang dai dengan masyarakat dalam kehidupan sosial adalah sebuah keniscayaan. Sebuah kisah masyhur yang seringkali kita dengar mengenai amalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuapi seorang tua yang buta yang beragama Yahudi, saudara-saudara, setiap harinya dengan kelembutan dan kesabaran. Lalu Abu Bakar Asy-Siddiq pun berusaha untuk mengamalkan sepeninggalnya beliau. Serta merta, saudara-saudara, orang tua tunanetra ini kaget karena merasa sentuhan suapannya berbeda. Abu Bakar pun menjelaskan bahwa yang biasa menyuapinya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal, telah tiada. Hingga akhirnya orang tua tersebut masuk Islam karena orang ini tidak menyadari bahwa yang menyuapi dirinya adalah seorang Nabi, utusan Allah, yang selalu diejek, dicaci, dimaki, bahkan dibencinya, saudara-saudara. Ini merupakan contoh langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita
agar senantiasa bergaul dengan masyarakat. Oleh karena itu setiap mukmin hendaknya mempunyai kredibilitas sosial untuk menunjang amal sya'bi kita, saudara-saudara. Lalu misdakiyah al-akhlakiyah, kredibilitas akhlak. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana beliau bersabda, sesungguhnya aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz untuk memperbaiki akhlak, hadis riwayat Bukhari. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri langsung mencontohkan kepada kita sebagaimana keagungan akhlaknya sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sesuai firman-Nya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Saudara-saudara, seringkali saudara-saudara, nah begitupun juga sebagai dai kita saat kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan kebaikan kepada setiap insan, mengajak mereka mengagungkan asmanya, beribadah kepadanya, dan memperbaiki akhlak manusia, kita terlebih dahulu harus memiliki akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji untuk kita semaikan kepada umat, saudara-saudara. Seringkali dakwah bil hal, yakni dakwah dengan mencontoh perbuatan yang terpuji, seringkali lebih efektif untuk mengajak manusia kepada lingkaran kebaikan dibandingkan dengan dakwah bil lisan, yakni dakwah dengan perkataan semata, menimbulkan kesan dan memberikan efek magnetis, saudara-saudara. Begitu banyak kaum Quraisy yang masuk Islam karena terkesan dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Saat seorang dai memiliki 4 kredibilitas ini, maka insya Allah dakwah yang kita lakukan akan efektif dan optimal. Amin amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.